Halo, selamat sore, siang menjelang sore. Kembali lagi bersama saya Om Surya, Om Talia, apalah teman-teman panggil. Sore ini live kedua. Saya live 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Bisa juga lewat, tergantung dari ya ada kerjaan apa enggak ya. Kerjaan pasti ada sih, cuma udah selesai apa belum gitu. Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga live ini ada manfaatnya buat kita semua, bisa menambah wawasan, keilmuan, membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke ya. Bahasan kali ini tentang entrepreneur syndrome. Saya sebutin tuh dari beberapa video sebelumnya. Entrepreneur syndrome. Entrepreneur syndrome, selalu entrepreneur syndrome. Apa sih entrepreneur syndrome? Entrepreneur syndrome itu saya nggak tahu, saya nemuin itu suatu kondisi. Itu tuh karena saya sering ketemu banyak orang yang dia mau bangun bisnis atau dia cuma konsultasi untuk bisnis gitu kan. Terus saya analisa, terus saya tarik kesimpulan ini yang namanya entrepreneur syndrome gitu. Entrepreneur syndrome itu apa? Entrepreneur syndrome itu adalah suatu keadaan di mana seseorang dia ingin memulai sebuah bisnis, antara ini menjadi sindrom, entrepreneur syndrome, atau ini menjadi milestone-nya dia menjadi entrepreneur gitu. Ini perbedaan yang sangat jauh nih antara milestone-nya dengan sindrom gitu. Karena sindrom ini kondisinya nggak tepat kalau menurut saya ya. Suatu keadaan di mana orang ingin memulai usaha tuh. Jadi pilihannya dua, antara sindrom menjadi sindrom atau menjadi milestone. Milestone itu batu loncatan gitu. Jadi kok bisa Om ada entrepreneur syndrome? Biasanya entrepreneur syndrome itu ada keterangan selintas-selintas yang saya berikan sebelumnya di video. Itu dia dimulainya dari customer experience biasanya. Gimana keadaan dia tuh selama ini menjadi konsumen, atau mungkin dia nggak cuma konsumen juga ya, employee. Terus dia mencoba menjalankan suatu job atau jual beli yang ada penghasilan tambahan di sana ya kan. Itu bisa ada ketibur di entrepreneur syndrome. Terus ciri-ciri khasnya gimana sih Om entrepreneur syndrome? Ya, entrepreneur syndrome nih paling unik, dia ciri khas banget. Ketika dia memulai, itu yang pertama dia lakukan adalah mencari tahu secara umum. Menurut dia detail, nanti dicari tahu apa sih. Contoh nih ya, karena saya di bidang kuliner, dan kebanyakan juga yang saya bikin tuh coffee shop, cafe, horeca lah, hotel, restoran, cafe, bakery, catering. Mereka tuh berawalnya dari customer experience. Untuk yang dari employee experience itu sangat jarang. Saya baru lihat dari employee experience ini sekitar 5 tahunan terakhir lah ya. Banyak employee yang mereka mulai terjun di dunia usaha gitu. Itu ciri khasnya gimana? Mereka ini berawal dari customer experience biasanya, atau employee di bidang lain, dan dia mencoba menganalisa nih. Kadang kan kita bosen nih ya, ada makan tiap hari di cafe gitu, atau di kedai. Terus tiba-tiba ada keinginan untuk karena sering kumpul nih sama teman-teman, kadang ada perasaan berikutnya, enak juga nih kalau kita bikin usaha kayak gini. Nah, dibukanya pintu entrepreneur itu ada keinginan. Nah, dibukanya tuh, ini menjadi sindrom atau milestone, itu masih di sana poinnya. Ketika dia menjadi sindrom, maka dilakukan, terus dia tanya-tanya sama pemilik usaha nih. Tanya, ini rame nggak Om? Karena saya ngalamin, saya ditanya-tanya, ini rame nggak Om? Terus lu untungnya berapa sih Om? Gitu kan. Padahal dia customer. Terus, lu sibuk nggak sih Om? Tapi kan yang dilihat oleh seorang pengusaha itu harus selalu memberikan service yang terbaik, atau dia nggak pernah menunjukkan kesulitan di dalam dia menjalankan usahanya. Padahal saya lihat ya, karena kita sama-sama ini ya menjalankan sektor usaha, pastilah semua orang ada pusing, ada capek. Seorang pemilik usaha tuh pasti ngalamin itu gitu ya. Jadi dari sana dibukanya tuh keinginan. Ketika dia jadi sindrom, maka dia melakukan hal yang tidak tepat nanti. Itu tadi yang sebelumnya selintas-selintas saya sebutin di video-video sebelumnya. Dia mencoba mencari tahu, cari tahunya tapi nggak tepat, karena bukan untuk mentoring gitu, tapi melalui modus yang dijalankan sama dia. Halo Marip. Karena modus yang dijalankan sama dia, modus cari tahu, padahal ilmunya cuma kulitnya yang didapat gitu ya. Itu menjadi nanti
pilihannya antara sindrom atau milestone. Itu beda tuh dua-duanya tuh. Kalau milestone ini sindrom pasti nanti dia akan kejeblos tuh. Karena dia lihat permukaan. Terus nanti dari sana keterangan-keterangan tersebut dia coba olah datanya tanpa ada parameter, biasanya hanya keilmuan yang dia punya sebagai customer experience. Kayak dia coba, wah dia lihat alatnya yang pakai di sini begini, ini setelah dia makan menunya, oh ini paling bahannya ini bikinnya begini ya kan. Kalau nggak tepat nanti saya tinggal googling, wah mirip nih ya, pembenaran sendiri. Itu entrepreneur syndrome tuh lebih saya bilang egois, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa egois gitu? Padahal yang ngerti pun, ketika orang ngerti pun memulai bisnis, dia akan cari partner gitu. Bukan pakai egois. Itu perbedaannya sindrom, milestone. Ketika milestone yang dia lakukan apa? Dia nggak pakai lama, dia cari partner gimana. Kalau saya sebagai customer experience-nya, dia tinggal tanya, om saya mau buka kayak begini, bisa nggak kita kerjasama? Itu milestone, sindrom egois. Milestone pasti dia akan mengajak kerjasama atau om bisa supply bahan bakunya atau ajarin saya untuk saya membuka bisnis seperti ini. Itu kan kembali lagi, halo om Denny gitu kan. Nah, jadi beda nih entrepreneur syndrome dengan milestone. Jadi suatu kondisi keadaan seseorang yang ingin memulai usaha tapi nggak tepat, pilihannya menjadi dua, antara sindrom atau milestone. Ciri-ciri khasnya tadi, memulai dengan egois, egois, terus dia kadang-kadang juga kok saya bilang lupa saya kok saya bilang egois, dia nggak krisis, jadi krisis percaya nanti, karena dia nggak percaya siapapun, yang dia percaya diri dia sendiri. Dia cari googling, dia tanya-tanya, dia pakai modus, nggak tepat, jadi sindrom tuh. Akhirnya apa? Kejeblos pasti, karena ketika sindrom itu passionnya lebih tinggi. Passion, dia ingin mewujudkan cita-citanya. Ketika you lagi mempunyai keinginan yang sangat besar terhadap suatu hal ya, terus diomongin yang manis-manis padahal itu penyakit, diterima penyakitnya, ujung-ujungnya diabetes ya kan, ujung-ujungnya pengobatannya lebih mahal. Makanya harus dibedakan entrepreneur syndrome atau entrepreneur milestone gitu. Karena entrepreneur ini merupakan, kalau saya pribadi saya anggap milestone, batu loncatan saya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada arah sindrom ini, kita nggak tahu nih, gue masuk ke secara psikologi ini masuk ke arah sindrom atau ke arah milestone gitu. Nggak, jangan dianggap sama nih. Ini udah pasti beda, caranya pun bakal beda. Karena sindrom ini berawal dari egois gitu, diri sendiri terus, kemampuannya dipacu diri sendiri, padahal belum tentu dia saya sendiri belum tentu mampu nanganin gitu loh. Jadi kalau milestone pasti dia akan buka risk ini akan dia hilangkan. Pembeda di situ. Kayak saya nggak mampu, saya akan hilangkan risk nggak mampu saya. Kalau misalnya saya jadi customer experience, saya ngomong apa adanya dengan pemilik usaha yang saya inginkan. Ini usaha bagus, bisa nggak kita kerjasama, atau saya pengen kayak gini gitu kan. Poin kerjasamanya gimana? Kalau nggak bisa ya udah terima aja dengan lapang dada, nggak apa-apa. Tidak aib, tidak menakutkan, tidak mengerikan gitu. Ditolak cinta, rasanya sama seperti ditolak cinta ya, kayak gitu doang, biasa aja gitu. Sama seperti ngejar-ngejar cewek, ini cinta gila, cinta bener kan gitu. Sama seperti entrepreneur syndrome, entrepreneur milestone, itu nggak sama tuh ya di situ. Jadi pola-pola kondisi psikologi yang tidak tepat dalam membangun usaha tuh disebutnya entrepreneur syndrome, egois, terus tidak ada parameter dalam membangun usahanya, atau terutama pola pikirnya tidak ada parameternya. Dalam mengolah data dia tidak punya parameter. Karena sekarang ini cuma dua hal yang dilakukan banyak orang. Kadang-kadang dia bilangin, itu mah gampang, gue tinggal googling. Benar, gampang, tinggal googling. Tapi enggak itu juga gampangnya ya. Googling itu pondasi umum, keilmuan boleh, tapi untuk menjadi seseorang yang ahli atau bagus dalam melakukan usaha, tetap harus ada mentornya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Wah, ditonton sama orang-orang hebat nih, ngeri. Padahal saya cuma cerita-cerita biasa aja, Om Lawrence ya di situ. Jadi entrepreneur syndrome
kondisi seseorang yang mereka melakukan, kondisi psikologi yang akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak tepat dalam membangun usaha. Kalau yang tepat maka disebutnya entrepreneur milestone. Itu saya nggak tahu nih udah pernah ditulis sama orang luar apa belum. Cuma selama ini ya 15 tahun saya jalan tuh nggak ada yang membahas tentang entrepreneur syndrome. Ini sih menurut pengalaman saya aja, ketemu banyak klien, banyak UKM yang saya bina, mereka terjebak di sana, di entrepreneur syndrome. Karena ketika sudah sindrom, ini nanti ada namanya risk management, tadi itu sebenarnya entrepreneur syndrome mulai dari sini nih, risk managementnya tinggi. Tapi kalau entrepreneur milestone, dia risk managementnya itu cuma dua pilihannya, untung dan berkembang. Jadi rugi nggak ada kalau menurut saya pribadi gitu ya. Ini nggak ada yang nanya nih, atau nggak ada yang tumben nggak ada yang nonton, nggak apa-apa lah, karena bukan itu tujuan saya untuk ditonton orang, nggak. Tujuan saya itu kita cerita-cerita, sharing-sharing, semoga ada manfaatnya juga buat teman-teman semua. Jadi di sana ya entrepreneur syndrome. Terus cara menghindarinya gimana? Balik lagi ke video saya yang sebelumnya, siapin diri sendiri, jangan kena sindrom, tapi jadikan milestone, jadikan batu loncatan. Ketika batu loncatan berarti you tahu you butuh hal lain dalam mewujudkan apa yang diinginkan. Kayak saya, contoh saya pengen beli motor, masa saya datang ke pabrik perakitan motor? Kan enggak. Saya datang ke showroom motor, kalau kredit saya cari leasing, kalau nggak kredit bagaimana teknis pembayaran mereka, kan tetap berhubungan dengan yang lain gitu. Terus gimana nih Om kalau saya nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti entrepreneur syndrome, cara ngobatinnya? Ya itu tadi di awal, kalau kondisi psikologinya sudah membuat dia melakukan hal yang tidak tepat dalam membangun usahanya, itu entrepreneur syndrome. Biasanya tadi pasti egois, on fire, nggak bisa terima masukan, berdebat lah, wah ini saya lihat begini beda, padahal yang diajak ngomong praktisinya. Belum tentu kan, diajak sharing praktisi belum tentu itu pendapat praktisi juga benar, tapi belum tentu gitu. Dalam artian saya lebih benar nggak, karena ada parameter dasar seorang menjadi praktisi, karena dia sudah punya parameter dasar. Masa iya sih gini, saya praktisi di bidang kopi, masa iya saya nggak jalan di bidang kopi sebelumnya? Pasti saya pernah jalanin. Kayak saya pernah ngajar bakery juga, saya bakery juga pernah gitu kan. Terus saya jadi private consultant untuk bangun cafe, coffee shop, bakery, resto, catering gitu ya, karena memang saya pernah di sana gitu ya. Jadi entrepreneur syndrome tidak sama dengan entrepreneur milestone. Ciri-ciri khasnya egois, penuh dengan hasrat, keinginan untuk membangun, ya kan. Terus dia tidak akan parameter dia ngaco, karena menganggap mudah, tinggal googling, karena struktur dia membangunnya tidak tepat, sudah terkena sindrom. Tapi kalau entrepreneur milestone ini udah tepat nih. Ini dia mulai tepat nih, pelan-pelan. Lebih baik pelan-pelan, belajar start, analogi pelari tadi ya. Om Nur Ahmad, lo mau live bareng nggak? Atau nanya, sekalian nanya lah. Om Nur Ahmad nih, kalau mau live bareng gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih. Kalau salah bahaya, nggak tepat nih, ya kan. Coba Om Nur Ahmad nih, mau nggak nih online? Nih panutan juga nih, semangatnya tinggi untuk menjalankan bisnis. Rekan bisnis saya juga banyak lah ceritanya, ya kan. Ada siapa nih? Ada Om Sigit ya, Om Sigit. Halo Om Sigit, thank you udah nonton ya. Jadi entrepreneur syndrome, entrepreneur milestone bukan hal yang sama. Bukan suhu Om, ini cuma obrolan ya sehari-hari, biar nggak hidup kan harus bermanfaat Om. Masa gini-gini aja? Ya insya Allah udah manfaatnya buat kita semua. Entrepreneur syndrome udah ya, jadi cara ngalanginnya gimana, cara menangani. Kalau saya udah terkena entrepreneur syndrome gimana? Kalau saya pribadi, saya istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya, karena itu godaan tuh. Saya pasti istighfar, saya introspeksi diri, cari kekurangan di mana, cari yang bisa ngisi kekurangannya di mana. Gini, ada konsep ilmu merendah di antara gunung. Enggak, saya merendah di parkiran Om, megang sapu. Jadi ada saya konsep ilmu, saya selalu kadang-kadang suka ngobrol sama teman-teman. Ilmu itu sifatnya mengisi, bukan mempersekusi atau dia menekan orang lain. Enggak, ilmu itu sifatnya ngisi.
Jadi kalau dia ada yang kekosongan di sebuah bidang ilmu, teman kita, saudara kita, klien kita, apapun, kita isi. Jangan kita tekan dia. Yang ada nanti berantem, gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau udah kena ya sembuhnya itu tadi, kalau saya istighfar. Kalau emang, karena pasti akan melakukan hal-hal yang bodoh gitu, atau hal-hal yang enggak, waduh, kita jadi lebih emosi ke orang lain atau apa, hati-hati, waspada, curiga, ujung-ujungnya suuzon, nggak baik juga. Oh, saya pasti minta maaf kemarin kenapa saya begitu gitu. Pasti kita harus sadar bahwa ketika kita kena entrepreneur syndrome itu sudah nggak tepat jalannya, pasti nggak tepat, saya jamin. Karena egois dasarnya. Tapi kalau kita jalan pakai entrepreneur milestone, ada jalanan-jalanannya nanti gitu. Oh iya, gini. Kok Om bahas tentang entrepreneur terus sih, psikologi terus? Saya punya konsep apa ya, selama ini saya ketemu teman-teman yang mereka khawatir bangun bisnis, klien-klien. Kalau ada depan langsung kan nggak mungkin ya. Orang datang ketemu saya atau saya datengin orang, lu salah kan. Waduh, hari gini juga zamannya pandemi kan salah juga. Jadi live aja lah, melalui live. Makanya saya selalu bilang mudah-mudahan ada manfaatnya di live saya. Insya Allah kita sama-sama dapat berkah. Ya udah, positif aja. Kalau saya ya gitu. Selama ini sih ya masa iya sih saya datengin orang, lu salah. Tahu teman mau bangun bisnis terus saya datang, lu salah. Enggak, ya, saya namanya mempersekusi itu dengan ilmu saya, nggak boleh. Jangan. Tapi kalau dengan live ini mungkin entah suatu saat, entah nanti anak cucu saya, entah saya sudah nggak ada, YouTube mungkin masih tetap ada, Facebook tetap ada manfaatnya. Ya insya Allah jadi ladang pahala juga mudah-mudahan. Tapi nggak, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya sebagai manusia ya, selama you hidup ya udah manfaat aja buat orang lain yang baik-baik lah. Ngapain mikir buruk-buruk? Oh iya, cuan ya. Kadang-kadang ada orang mikir, Om, cuan kan yang penting. Halo, Om Lutfi, idolaku. Waduh, badabes lah Om Lutfi ini. Badabes pokoknya. Om kan cuan, hidup kan butuh cuan. Iya, butuh cuan. Terus, iya, kan harus balance. Iya, ya, nggak apa-apa bang, baru bangun tidur. Saya juga nih, baru habis ya asar biasa, ya kan. Ya, biar butuh cuan tapi jangan jadiin tujuan cuan, gitu ya. Jadi ya udah positif aja sih. Konsep-konsep tadi tuh di video yang saya sebutin, Tuhan kasih yang terbaik buat kita umatnya. Bang Lutfi mau online bareng bang, yuk kita ngobrol-ngobrol bang. Gue online kagak ada yang nanya bang, bingung gue bang. Online bareng ya bang, gimana bang, mau nggak? Wah, online bareng. Ini Bang Lutfi nih, ayo bang online bareng, nanya dong. Jadi niat saya untuk live ini yaitu tadi, ya membagi apa yang saya dapat lah atau saya alami selama ini jadi tukang kopi, tukang servis, kuli-kuli, tukang sapu parkiran, apaan aja lah ya. Yang penting halal. Zaman dulu sampai sekarang saya lakukan sih gitu konsepnya, yang penting halal. Tapi saya mati pun juga yang penting halal lah. Aneh-aneh. Oke, back to basicnya. Entrepreneur syndrome tidak tepat. Halo, Abang. Gue itu lagi ribut Sehat? banget sumpah. Lihat nih, Iya, sehat iya, ya. iya. Iya. Ini gue Nanya dong. bentar. Lu nggak nanya sih? Nanya gue dong. Masa nggak ada yang nanya gue? Nanya apaan gue ya? Tahu orang pada serius banget ngeliatin gue video kali ya? Bagaimana bang? Iya, habis muka lo serius sih. Padahal kan enteng bang bahasannya bang. Enggak sih, maksud gue udah cakep bahasan, cakep, cakep kayak gitu. Kayak Nah, butuh sekali-sekali nanti kalau misalnya kan mau live bareng ngobrolin yang agak-agak serius ya, lu kayak butuh tandem juga nih. Sama gue boleh, tapi ini nggak nih sekarang gue tuh lagi bang, ribet banget. nganggur bang, nganggur, Ini lu lihat nih, gue lagi bongkar gudang loh. nganggur. Ini gue nganggur tuh mesin tuh. Waduh, ini kalau di Ya udah kandang bawa Power sini Ranger tuh ya. begini, Yang nganggur bawa sini kan gitu hah? aja. Ah bisa aja lu bang. Ya aduh, yang penting sehat-sehat ya bang ya. Gue mau Ya lu bahas juga. produk. Gue kadang gini bang, gue mau bahas produk. Kadang-kadang Ah, juga kan kalau secara psikologi kita nggak bangun dari dasarnya kan percuma juga bang kita bahas produk bang. hmm.
Ya gitu. sebetulnya sih nggak masalah sih mau bahas produk juga ceritain produk sih nggak masalah. It's okay. Live mah bebas aja mau Iya. bahas apa juga jadi. Ya kan? Oh Mau iya bahas bener. masalah seks Wah juga idola lu. boleh. Wah Apa gitu idola kan? gue emang lu. Bener lu idola gue lu. Wah besok gue botakin ah. Botakin ah. Biar kayak Tahu lu bang. kan? Cukup nih. Udah nggak tahan gatal banget Gue muka enggak. gue ini gara-gara Gue gue males yang nih pur. ngatakin Biar serem. Kalau gue nggak males. tahan gue. Biarin aja. Ya udah bang. Gatal. Dilanjut. Gue Nanti lanjut gue yuk ya. gue pasti ke kandang ayam dari markas Power Siap. Ranger ke kandang ayam. Gue atur Siap. jadwal syuting gue dulu. Pastinya. Ah, siap. Iya kan? Thank you banget Siap, bang. siap. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama juga aja. Waalaikumsalam. Tuh, wah abang kita tuh, Bang Lutfi, wah idola banget. Dia ngajarin gue online bro, online berpikir positif, selalu semangat jalanin semuanya. Wah, damn lu bang, pada best lu Bang Lutfi. Makin serius tambah muka Bang Lutfi, ah bisa aja Om Sigit, nggak lah, sama aja ya. Habis nggak ada yang nanya, gue mau nerangin produk, tapi misi gue nggak di sana. Misi gue ini, jadi gue punya visi, punya misi gue online juga live ini gue pengen teman-teman ini paham lah, paham. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bahasa-bahasa sekarang new normal, yang tadinya kerja mau bikin usaha itu kan beda dari sebelumnya yang tadinya kalau Gojek Sultan yang tadinya Gojek doang sekarang jadi Just Tip itu kan beda dari yang sebelumnya. Udah lah, basicnya dirubah aja gitu. Jadi positif, semangat, nggak ada lagi tuh yang namanya suujon lah apalah. Ketemu teman bercanda lah, deh bercanda kayak tadi sama Om Lutfi. Wah, mantap. Nggak tahu tuh dia lagi buang-buangin apa buat kandang ayamnya ya kan. Teman-teman semuanya mungkin sampai sini udah jelas kali ya penjelasan saya entrepreneur syndrome itu kondisi seseorang yang dia melakukan langkah-langkah dalam bangun usahanya itu nggak tepat lah ya karena egois karena dia merasa sendiri bisa terus ada faktor-faktor keilmuan sebelumnya. Betul bang apa ngajarin duit gue juga nih penting ikan parkir di bawah ya. Iya, kan parkir aja di parkiran tuh toko. Tadi ada orang tuh masuk-masuk parkiran, gue samperin aja. Dari mana lu bang? Ya kan, orang mana? Abang orang mana? Ditanya. Wah, gue orang sini, pas bener ya kan. Ujung-ujung minta maaf. Itu tadi, ada saatnya ketegasan ketika sudah menjalankan bisnis, ada saatnya keluasan, dinamis, strategis, semua harus jelas gitu ya. Jadi harus punya konsep. Jangan sampai lu kena sindrom. Lebih baik lu kena milestone. Milestone tuh lu cari batu lompatan, batu lompatan, batu lompatan itu saran gue sih ya menurut pandangan gue ya gini kadang point of view juga lo harus perkuat kayak maling melihat dia tahu yang dilakukan salah tapi gimana lagi keahlian dia maling karena nggak ada yang narik dia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya membuat dia terjun dalam new normal udah lu jangan maling ikut gua kerja itu hilangkan sifat malingnya gimana caranya karena hasilnya tetap ya Allah maha tahu kan kenapa dia jadi maling kita manusia selalu aja jadi yang terbaik aja lah buat sama makhluk ya. Sementara itu dulu dari saya, Om Surya. Mudah-mudahan nggak bosen live saya online. Bagi yang ketinggalan live saya, bisa komen, bisa WhatsApp, bisa juga lihat channel YouTube saya ada di Seven Days Coffee. Kemungkinan saya mau bahas produk, besok kayak bahas produk kali ya tentang kopi, dasar-dasar kopi bisa, bahan baku bakery juga bisa, karena banyak juga saya temuin teman-teman yang mereka udah keburu terjun memulai start bisnis dari rumah akhirnya dia nggak paham dalam artian bukan bodoh bukan gitu cuma memang jadi mau belajar sama siapa mungkin kena sindrom sebelumnya ya kan belajarnya mau Google kali ya nggak apa-apa nggak ada yang salah nggak ada salah nggak ada masalah kok pokoknya selalu terbaik lah buat kita semua hidup cuma sementara 63 tahun kalau nyampe lebih bonus kalau kurang nggak nyampe udah gimana lagi ya kan yaudah sementara itu dulu tetap sehat tetap semangat tetap jaga kebersihan sayangin keluarga orang tua ya kan kita hidup nggak lama kok sementara nanti kita ketemu lagi di sono kok pasti ketemu Insya Allah live kali ini ada manfaatnya besok kita coba bahas produk aja kali ya produk knowledge kayak kopi apa sih Arabica kayak gimana Robusta gimana terus industri kopi secara keseluruhan tuh apa sih yang ada di industri kopi
Terus kalau gue mau terjun di kopi gimana sih? Wah itu bisa panjang SKS-nya videonya. Kita dibagi-bagi aja kali ya, live-nya berapa hari gitu. Jadi enak, misalkan hari ini A, B, C, sampai E gitu. Oke ya, nah, kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nonton live. Sampai ketemu di live berikutnya.